Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik, dan sudah banyak yang bergabung. Saya mau menyapa Anda semuanya yang sudah bergabung di program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan khusus untuk sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu memulihkan hubungan yang retak. Saya mendengar bahwa dengan adanya COVID-19 ini, ternyata tingkat perceraian itu naik dengan begitu tajam. Pertengkaran di dalam rumah tangga juga naik, bahkan kekerasan dalam rumah tangga juga naik dengan begitu tajam. Ada negara-negara yang jumlah kekerasan dan perceraian itu bisa naik 2-3 kali lipat daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Itulah sebabnya, saudara, penting sekali bagi kita semuanya untuk bisa punya skill bagaimana memulihkan hubungan yang retak. Karena kualitas hidup Anda dan saya sangat ditentukan oleh kualitas hubungan. The quality of your life is the quality of your relationship. Itu sebabnya semakin bagus skill kita, semakin hebat skill kita untuk membangun hubungan, semakin bahagia hidup kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Itulah sebabnya hari ini saudara dan saya akan belajar bagaimana memulihkan hubungan yang retak. Amin. Dan yang sudah bergabung pada hari ini, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda, karena dengan Anda berbagi video ini, Anda sedang memberkati mereka. Yang sudah bergabung, jangan lupa buku catatan dan kitab suci yang ada di depan saudara. Dan nanti di akhir acara ini, kalau saudara mau bertanya, saya persilahkan pertanyaan boleh ditulis. Dan tidak lupa kita akan berdoa bersama-sama. Jadi topik kita adalah memulihkan hubungan yang retak. Bagaimana caranya? Apa penyebabnya? Bagaimana kita bisa dipulihkan, saudara? Dan saya mendapatkan satu cerita, satu kisah yang luar biasa dalam kitab suci, yang sebetulnya itu adalah kisah tentang prodigal son, anak yang terhilang. Tetapi dari kisah itu ada banyak hikmat, ada banyak kebenaran yang bisa kita jadikan sebagai modal, sebagai bekal untuk kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, saudara. Nah, kita akan belajar beberapa hal. Apa sih yang membuat pertengkaran, perselisihan, percekcokan yang membuat hubungan kita jadi retak? Kita akan menemukan. Dan apa cara kita bisa mengalami pemulihan dari hubungan yang retak? Semua ada di dalam kisah ini, saudara. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk membaca dalam satu kisah, dan kita akan menemukan apa yang terjadi dari Lukas pasal yang ke-15, saudara. Nanti kita akan menemukan ada satu yang menarik di sini, saudara. Yang menarik di sini adalah hubungan yang retak. Dan apa yang terjadi di hubungan yang retak, saudara? Ego adalah sumber masalah, sumber persoalan, sumber pertengkaran, sumber perceraian, sumber perselisihan adalah ego manusia. Nah, mari kita kembali kepada kisah anak yang terhilang. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi anak yang bungsu, anak yang kecil, datang kepada ayahnya yang masih sehat walafiat, segar bugar, dan mengajukan pertanyaan, "Bapak, berikan apa yang menjadi hakku." Dengar baik-baik. Kalimat "berikan apa yang menjadi hakku" ini adalah satu kata yang mengatakan ketika masing-masing hanya berfokus kepada hakku. Kita sedang bicara mengenai saya, bicara mengenai I, bicara mengenai me. Ketika setiap orang mulai menonjolkan ego, aku, saya, I, maka disitulah awal dari segala macam
percekcokan. Itu bisa terjadi di rumah, di kantor, di perusahaan, di gereja, di dalam negara. Ketika orang masing-masing menonjolkan egonya, maka hubungan pasti akan retak. Maka saudara-saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin. Sumber percekcokan, sumber pertengkaran, sumber perselisihan, sumber keretakan dalam hubungan adalah saya, me. Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika sudah bicara mengenai rumah tangga, pernikahan, organisasi, pelayanan, seharusnya bukan lagi yang kita tonjolkan, we atau kita. Karena ketika kita sudah menggunakan bahasa saya, kemudian kita menonjolkan siapa saya, ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya, kalimatnya selalu mengatakan saya, pasti akan ada yang dipinggirkan, dilecehkan, dikesampingkan, diabaikan. Dalam pernikahan, ketika masing-masing sudah mengatakan saya, aku, me, saudara-saudara, kita lupa bahwa pernikahan adalah laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Dengan suami dengan istri bersatu menjadi apa? We, kita. Jadi ketika kita sudah lupa kita dan yang muncul adalah saya, maka retaklah yang namanya hubungan. Maka tugas utama kita, saudara, dalam hidup ini adalah mari kita menyadari bahwa dalam hidup kebersamaan harus berani mengesampingkan ego pribadi. Dalam pernikahan, dalam pelayanan, dalam team working, ketika menjadi menonjol, ketika saya menjadi menonjol, maka tim tidak akan berjalan dengan baik. Demikian juga di dalam pernikahan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita semua harus menggunakan bahasa we, kita, bukan lagi. Jadi kalau saudara mengatakan, wah, di dalam rumah tangga kami ada banyak percekcokan, ada banyak pertengkaran, ada banyak masalah, selalu ada perselisihan. Kemudian saudara menduga, ini semua gara-gara dia, ini gara-gara mereka, ini gara-gara pihak ketiga, ini gara-gara iblis. Saudara sudah mulai cari kambing hitam, mulai mencari-cari siapa yang menjadi sumber masalahnya. Saya mau kasih jawaban kepada saudara. Setiap kali ada persoalan, setiap kali ada masalah, setiap kali ada pertengkaran, setiap kali ada perselisihan, selalu ada yang terlibat. Selalu ada saya, ego yang terlibat di situ. Itulah sebabnya untuk bisa menyelesaikannya dibutuhkan keberanian untuk melepas ego dan belajarlah mendahulukan orang lain. Maka Rasul Paulus benar waktu mengatakan, janganlah kamu menonjolkan kepentingan dirimu sendiri. Karena di mana ada kepentingan diri sendiri, ada ego bermain di situ, maka yang namanya kebersamaan pasti akan terancam. Di mana ada ego, ada ada kesombongan, ada kepentingan pribadi, maka disitulah akan ada hal-hal yang tidak akan berjalan dengan baik. Saudara-saudara, kita belajar di sini. Mari kita belajar dari kasusnya anak yang terhilang. Apa yang membuat akhirnya dia mengalami persoalan demi persoalan? Karena dia menonjolkan egonya. Dia datang kepada ayahnya, "Bapak, berikan apa yang menjadi hakku." Dengar baik-baik. Orang-orang yang selalu menuntut hak tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Saya ulangi lagi. Orang yang selalu menuntut haknya ke sana kemari, mana hakku, mana bagianku, mana hakku. Orang-orang ini tidak akan bahagia. Konon orang yang bahagia adalah orang yang lebih mementingkan kewajiban daripada menuntut haknya. Haleluya. Amin. Itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Saudara, mari kita akan melihat apa yang menjadi
penyebab retaknya sebuah hubungan dan apa yang menjadi dampaknya setelah itu, saudara-saudara. Yang kedua, tadi yang pertama, kata anak bungsu adalah, Bapa berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Yang kedua, setelah dia menerima haknya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia mencari hubungan yang salah. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Pergi ke tempat yang jauh yang dia belum tahu. Kemudian di sana memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana. Saudara, bencana kelaparan yang memaksa dia akhirnya kerja di peternakan babi. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari sini? Orang ini pergi ke tempat yang jauh yang tidak diketahui dengan menggunakan uang untuk cari teman dan berfoya-foya. Saudara-saudara, makhluk yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Ketika kita tidak bisa menjalin hubungan, kita akan kesepian, dan kesepian itu membuat orang menderita. Menurut survei yang dilakukan oleh Harvard University, orang yang kesepian, yang tidak pandai bersosialisasi, sering sakit-sakitan dan cepat mati. Setelah disurvei selama 75 tahun, ditemukan bahwa orang yang bahagia, yang lebih sehat, dan umurnya panjang adalah mereka yang pandai membangun dan merawat hubungan. Nah, belajar dari anak yang terhilang, dia melakukan kesalahan fatal. Dia menggunakan uang untuk membayar sahabat, istilahnya. Dia menggunakan uang untuk mencari teman. Wah, saya yakin filosofi orang Betawi itu benar. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Itu bisa terjadi, saudara. Ketika ada uang, semua orang datang. Ada gula, ada semut, iya kan? Ada gula, ada semut, ada uang, pasti orang datang. Tetapi kalau teman-teman Anda adalah orang-orang yang hanya mau berteman karena mau memanfaatkan Anda, salah membangun hubungan, saudara. Maka waspadalah dengan cara bagaimana Anda membangun hubungan. Karena kalau Anda salah membangun persahabatan, bisa-bisa Anda tidak memiliki masa depan yang baik. Ada orang yang mengatakan, tunjukkan siapa teman Anda, saya bisa tunjukkan masa depan Anda. Ayo, sekarang tunjukkan kepada saya siapa teman Anda, saya bisa meramalkan masa depan Anda seperti apa. Contoh, saudara menunjukkan kepada saya temannya adalah pemabuk, pemain narkoba, orang-orang yang hidupnya ngawur, preman. Saya sudah bisa menebak masa depan Anda. Anda akan berakhir di penjara, iya kan? Makanya Rasul Paulus mengajarkan supaya kita tidak bergaul dengan mereka yang hidup dalam kefasikan, yang hidupnya dalam kejahatan. Benar juga apa yang dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka saudara-saudara, hubungan Anda bisa jadi rusak, hubungan Anda bisa jadi retak, hubungan Anda bisa jadi bermasalah gara-gara Anda berhubungan dengan orang-orang yang bermasalah. Maka waspadai hidup ini, jangan sembarangan memilih sahabat. Karena ketika Anda memilih sahabat yang salah, Anda bisa jalan ke jalan yang salah. Berbahagialah orang yang tidak jalan di jalan orang berdosa, tidak berdiri dengan orang yang fasik, dan tidak duduk dengan pencemooh, kata kitab Mazmur. Benar itu, saudara. Anda salah memilih sahabat, Anda memiliki hubungan yang salah, dan hubungan yang salah akan membuat Anda menjadi pribadi yang bermasalah. Anak yang terhilang sudah menjadi bukti dari semuanya itu. Dia salah membangun hubungan, dia menggunakan uang warisan untuk membeli teman, seolah-olah dia pesta undang teman-temannya yang memang tidak punya duit. Siapa yang tidak mau diajak makan, minum gratis? Tapi ketika uangnya dia habis, teman-temannya meninggalkan dia. Dia kelaparan dan pada akhirnya dia harus menderita. Hubungan yang salah bisa berakhir dengan salah. Ketika saudara memulai sesuatu dengan salah, saudara bisa mengakhiri dengan salah. Waspadalah. Saudara-saudara, ini penting sekali buat kita semuanya.
Itulah sebabnya saya senang ketika orang itu menyadari. Nah ini, kalau hubunganmu sudah salah, hubunganmu sekarang retak, hubunganmu tidak harmonis lagi, hubunganmu bermasalah oleh karena kita menyadari ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Mau bagaimana? Mau dibiarkan terus seperti itu atau kita punya niat untuk memperbaiki? Ada kabar baik, saudara-saudara. Serusak-rusaknya hubungan kita, sekritis-kritisnya hubungan kita, separah-parahnya hubungan kita, kalau masih ada niat untuk memperbaiki, Tuhan masih bisa memulihkan hubungan Anda. Amin. Mari kita akan melihat apa yang dilakukan oleh anak yang terhilang ini, saudara-saudara. Kita melihat bahwa dia melakukan sesuatu yang baik. Mencari hubungan yang salah adalah sebuah kesalahan, tetapi dia menyadari. Nah ini penting sekali. Bahwa pemulihan hubungan selalu dimulai dari kesadaran. Saya ulangi lagi. Pemulihan hubungan selalu dimulai dari kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Kesadaran ada sesuatu yang salah dengan hubungan kita. Lalu, sebetulnya ini katanya, lalu ia menyadari keadaannya. Ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Oh, saudara-saudara, dia sadar bahwa akibat dari hubungan yang salah itu membuat dia menderita. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini kata yang paling penting di sini. Lalu ia menyadari keadaannya. Lalu anak yang terhilang itu menyadari keadaannya. Saudara-saudara, pertobatan, pemulihan, pembaharuan, restorasi selalu dimulai dari kesadaran keadaan. Saya tidak tahu situasi saudara. Saya tidak tahu situasi hubungan saudara dengan teman, dengan karyawan, dengan atasan, dengan hubungan dengan keluarga, istri, dan anak-anak saudara. Saya tidak tahu. Tetapi kalau Anda menyadari, kalau mau mengalami pemulihan, Anda menyadari lebih dahulu bahwa ada yang tidak beres dengan hubungan. Semua dimulai dari kesadaran. Ketika Anda menyadari ada yang tidak beres dengan hubungan, kesadaran adalah awal dari pemulihan. Haleluya. Amin. Kesadaran adalah awal dari pemulihan. Kalau saudara mulai menyadari dan saudara mau dipulihkan, ini awal yang baik, saudara-saudara. Haleluya. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, anak yang terhilang itu pada akhirnya dia kelaparan, makan makanan babi yang sebetulnya tidak seharusnya. Bapaknya orang yang kaya raya, budak-budaknya saja bisa makan enak. Nah, untung dia sadar. Dia sadar bahwa dia salah. Dan dia membuat sebuah keputusan menyadari. Nah, saudara-saudara, berbahagialah orang-orang yang menyadari. Consciousness. Orang yang sadar adalah orang yang akan mengalami titik balik. Orang yang sadar adalah orang yang akan berubah. Orang yang sadar adalah orang yang akan mengawali dan memulai sesuatu dan akan menikmati pembaharuan dalam hidupnya. Apapun juga keadaan saudara, mungkin saudara sedang terkapar oleh karena minum-minuman keras, terkapar oleh karena narkoba, terkapar oleh karena kebiasaan buruk, terkapar oleh karena saudara selama ini mengkonsumsi sesuatu yang tidak boleh. Rumah tangga, hubungan pernikahan saudara sudah mulai di ujung tanduk, bahkan sudah di ujung perceraian. Sadar atau tidak bahwa Anda sedang menghancurkan hubungan saudara? Sadar atau tidak bahwa saudara sedang merusak sendiri hidup saudara? Sadar atau tidak? Kalau saudara sadar, mulailah beranjak dari kesadaran itu. Karena semua yang namanya pemulihan dimulai dari kesadaran. Haleluya. Saudara-saudara, saya menyadari betapa pentingnya
kehidupan rumah tangga. Saya menyadari betapa pentingnya pernikahan, hubungan dengan pasangan hidup. Pada waktu saya terkapar di rumah sakit 3 bulan karena kanker. Selama ini saudara saya tidak begitu memberikan perhatian yang serius kepada pernikahan karena pelayanan. Pada akhirnya waktu sudah terkapar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika menyadari kena kanker stadium 3, kemudian saudara divonis ini kanker yang berbahaya. Di benak saudara hanya ada satu kalimat, mati aku, mati aku. Kalimat itu yang membuat saya menyadari dan melihat segalanya dari perspektif yang berbeda. Saudara-saudara, Anda, kita, saya, semua, ketika kita menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang sedang menuju kepada kehancuran, kesadaran adalah awal daripada pemulihan. Maka berbahagialah jika Roh Kudus memimpin Anda pada titik kesadaran dalam hidup Anda. Amin. Saya bersyukur anak yang terhilang menyadari kesalahannya. Dan saudara-saudara, saya juga bersyukur dia tidak hanya sekedar sadar, tetapi dia melangkah dalam sesuatu yang membuat hidupnya dipulihkan. Dia tidak hanya menyadari seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah. Kemudian saudara-saudara, ada sesuatu yang sangat luar biasa di ayat yang berikutnya. Kesadaran itu disertai dengan tindakan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Saudara-saudara, kesadaran yang bakal berdampak untuk pemulihan adalah kesadaran yang disertai dengan tindakan. Jadi kalau hanya sadar saja tidak cukup. Saudara harus mengikuti kesadaran itu dengan tindakan. Amin. Sadar saja tidak cukup. Perlu tindakan nyata. Melakukan follow up. Saya sadar saya salah. Saya harus pergi minta maaf. Saya sadar bahwa saya menyimpan kepahitan. Anda harus membereskan kepahitan dari dalam hati. Saya sadar selama ini saya yang menjadi penyebab persoalan. Anda harus berubah dari hidup Anda. Kesadaran yang disertai dengan tindakan akan menghasilkan pemulihan. Haleluya. Dan itu terjadi dengan apa yang terjadi dengan anak yang terhilang tadi. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pada akhirnya anak yang terhilang tadi menyadari kehidupannya, menyadari kesalahannya, dan dia kembali kepada bapaknya. Dan dia tidak menyangka bahwa ayahnya ternyata selama ini menantikannya. Ayah menunggu setiap hari, menatap ke arah di mana anaknya meninggalkan rumah. Dan ketika dia dari jauh melihat anaknya pulang, ayah itu lari memeluk anaknya, langsung memerintahkan kepada pembantunya, cari baju yang baru, cincin yang baru, sepatu yang baru, bikin pesta. Anakku yang terhilang telah kembali. Ada kabar apa di sini, saudara? Ada kabar yang baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah ini, saudara. Pemulihan selalu menghadirkan sukacita. Maka jangan heran ketika ayahnya langsung memberikan respon seperti ini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambur itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita." Perhatikan kalimat yang terakhir. Maka mulailah mereka bersukacita. Di mana ada pemulihan,
Di mana ada restorasi, di sana ada sukacita. Di mana ada hubungan retak dipulihkan, di mana ada pertengkaran didamaikan, di sana ada sukacita. Jadi saudara-saudara, salah satu highlight, salah satu yang penting di sini ialah ayah. Pada waktu anaknya datang, dia tidak memperhitungkan kesalahannya. Saya tidak mendengar satu kalimat pun dari ayah mengatakan, apa papa bilang? Kamu ini sudah kurang ajar, minta warisan sebelum papa mati, kamu pergi jauh, kamu habiskan uang, setelah uang habis kamu pulang, kamu anak kurang ajar. Ayahnya tidak menyinggung itu sama sekali. Karena di dalam restorasi, ketika ingin terjadi pemulihan, jangan ngitung dan ngungkit-ungkit apa yang pernah terjadi. Kalau Anda ingin mengalami pemulihan, kalau Anda ingin mengalami restorasi hubungan, tidak usah mengungkit-ungkit kembali apa yang pernah terjadi. Ketika Anda mengungkit, dulu kamu begini, ini dulu kamu buat saya begini, kamu telah melakukan ini, itu bisa mementahkan kembali apa yang namanya restorasi. Saudara-saudara, kabar baik buat saudara-saudara, ketika Allah mengampuni, Ia melupakan. When God forgive, He forget. Jadi apapun juga, seberapa besar, seberapa merah dosa Anda, ketika Anda datang kepada Tuhan ingin membaharui hubungan, Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita semua. Haleluya. Maka saya mau membagikan ini kepada Anda semuanya. Hubungan yang retak, seberapa retak hubungan saudara, seberapa parah hubungan saudara, sekarang ini ketika ada kesadaran, ketika ada niat dan mau melangkah dari kesadaran, ketika ada pengampunan, maka apapun pergumulan hubungan yang Anda miliki, semua bisa dibereskan. Amin, saudara-saudara. Berapapun atau betapa buruk sekalipun pergumulan hubungan saudara, ketika ada niat, ada kesadaran, ada kemauan, ada pengampunan, semua hubungan bisa dipulihkan. Belajarlah dari kisah anak yang terhilang ini. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau hari ini saudara ditempa oleh kebenaran firman Tuhan, saudara diingatkan, ditegur, bahkan didorong, ya Tuhan, selama ini aku menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati yang menjadi penghalang restorasi hubungan yang retak. Hari ini katakan, Tuhan, ajari aku untuk mengampuni dan melupakan. Hari ini aku sadar sikapku yang selama ini menutup diri dan tidak mau mengampuni telah membuat hubungan menjadi buruk. Bertobat, kembali seperti anak yang terhilang, bereskan hidup saudara, Tuhan akan mengampuni saudara. Kalau saudara adalah orangnya dan saudara mengatakan, Pak Paulus doakan saya mau mendoakan saudara. Siapapun saudara, dimanapun saudara, ketika saudara mengatakan, saya mau didoakan Pak, saya mau dipulihkan, Tuhan akan memulihkan saudara. Amin. Kalau saudara adalah orangnya dan saudara ingin dipulihkan, saya mau mendoakan saudara pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Taruh tangan di dada. Berdoa bersama-sama dengan saya. Biarlah Tuhan akan menolong saudara. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat semua sahabat kami yang sedang menyaksikan video ini atau mendengarkan lewat radio. Aku berdoa agar kiranya kebenaran firman-Mu hari ini benar-benar bisa memulihkan hati kami, menyadarkan kami, memberikan pewahyuan, hidayah, tuntunan, supaya kami mau mengambil sebuah inisiatif, menyadari dan bertindak, mengampuni, demi hubungan kami, demi masa depan pernikahan kami, demi masa depan anak-anak kami, demi masa depan pelayanan kami. Tuhan, berikan kami keberanian untuk mengampuni, dan kami mau dipulihkan. Apapun juga pergumulannya, kadang-kadang kami terasa berat, tetapi kami mau melangkah sebagaimana ayah di dalam kisah ini, yang mau memberikan pengampunan kepada anaknya yang terhilang. Berikanlah kasih yang sama, kasih Bapa, kasih dari surga, kasih agape yang bisa menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya berdoa agar apa yang saudara dengar hari ini
benar-benar bisa memberkati saudara. Dan jangan lupa, nanti hari Sabtu malam saudara akan mendengarkan School of Marriage. Kita akan membahas pernikahan kembali dengan hambanya, Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Ibu Vivi. Saudara akan diberkati. Dan saudara yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi, saudara bisa mendownload Making Life Better, sebuah program yang ada di HP. Saudara bisa mendownload aplikasi, cukup lihat di Play Store atau Google Store, dan saudara bisa mendownload aplikasi gratis. Saya memberikan gratis buat saudara, siapa saja bisa mendownload. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan aplikasi ini kepada teman-teman Anda, supaya mereka juga diberkati. Amin, saudara. Dan saya senang sekali sudah banyak yang bergabung. Kalau saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa bagikan video ini sekarang juga kepada teman-teman Anda, supaya bisa memulihkan hubungan yang retak. Karena kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas hubungan. Semakin bagus hubungan kita, semakin bahagia, semakin sehat, dan berhak memiliki umur panjang menurut survei dari Harvard University. Amin. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita ketemu lagi dalam program Making Life Better yang berikutnya. Dan kita senang bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.